Puji Tuhan, kasih, damai, dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita pada pagi hari ini. Pada hari ini kita akan belajar mengenai satu kebenaran firman Tuhan dengan judul yaitu Antikristus. Siapakah Antikristus itu? Sesuai dengan arti kata dari Antikristus, adalah orang-orang atau seorang yang menentang atau melawan keberadaan Kristus. Mari kita lihat saudara di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Firman Tuhan dikatakan demikian, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan yang seperti telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir." Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah mengapa Rasul Yohanes mengatakan bahwa waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dikarenakan memang Bapak, Ibu, Saudara, kita saat ini sedang tinggal di satu masa atau zaman yang disebut zaman yang terakhir, yaitu zaman kasih karunia, atau disebut juga zaman Roh Kudus, atau disebut juga zaman gereja, dan atau disebut juga akhir zaman. Berdasarkan periode zaman di dalam Alkitab, ada masa 7.000 tahun sebelum dunia ini akan berakhir, yang memiliki persamaan dengan 7 hari Tuhan menciptakan bumi. Seperti kita ketahui, sejak manusia, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka manusia tidak lagi hidup di dalam kekekalan. Mari kita lihat ayatnya di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Mulai saat itulah manusia tidak lagi hidup di dalam kekekalan. Manusia hidup tidak lebih dari 1 harinya Tuhan. Karena 1 hari Tuhan sama dengan 1.000 tahun manusia. Di dalam 2 Petrus 3 ayat ke-8 dikatakan, "Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1.000 tahun dan 1.000 tahun sama seperti 1 hari." Manusia tertua di dunia bernama Metusala. Hidupnya tidak lebih dari 1 hari Tuhan, yaitu 969 tahun. Sedang Adam sendiri umurnya 930 tahun, juga tidak lebih dari 1 harinya Tuhan. Jadi benar adanya firman Tuhan katakan kepada Adam dan keturunannya, karena dosa, karena melanggar perintah Tuhan, maka pastilah engkau mati. Oleh karena itu, Allah Bapa karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, mengirimkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa kita dan mengembalikan kita supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan Tuhan mengirimkan anaknya, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib menebus kita, yaitu supaya mengembalikan kita kepada posisi kita yang sebenarnya, yaitu hidup bersama Tuhan dan hidup di dalam kekekalan. Allah ingin mengembalikan kita manusia untuk dapat kembali kepada kekekalan, seperti Adam dan Hawa dalam kekekalan sebelum mereka jatuh dalam dosa. Dan satu-satunya jalan adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus sebagai korban yang tidak bercacat celah untuk mati di kayu salib dan menebus dosa-dosa kita. Mari kita lihat bagaimana Tuhan memulai minggu penciptaan dalam kurun waktu 7 hari. Demikian Tuhan dalam waktu 7 hari
akan memulihkan kembali manusia dalam minggu penebusan. 1 hari Tuhan sama dengan 1000 tahun manusia. 7 hari Tuhan sama dengan 7000 tahun manusia. Ada 3 zaman yang akan kita lalui dan kita akan menerima masa 1000 tahun kedamaian setelahnya. Zaman yang pertama, 2000 tahun, dimulai dari Adam sampai dengan Abraham. Dan zaman yang kedua, zaman anak, 2000 tahun masanya mulai Abraham sampai Yesus mati di kayu salib. Dan zaman yang ketiga, 2000 tahun, dimulai Yesus mati sampai Yesus datang kedua kali. Dan setelahnya ada zaman berikutnya, zaman keempat, yaitu zaman 1000 tahun damai. Total ada 6000 tahun atau sama dengan 6 harinya Tuhan. Proses di mana manusia dikembalikan seperti hidup di masa Adam dan Hawa di Taman Eden dan menikmati suatu masa 1000 tahun damai dalam keadaan hidup yang kekal, yaitu sama dengan hari yang ke-7 di mana Tuhan berhenti bekerja dan menjadikannya Sabat hari yang penuh kedamaian. Dan saat ini benar seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, kita tinggal di waktu yang terakhir, yaitu zaman Roh Kudus, zaman kasih karunia, zaman gereja, suatu zaman atau masa di mana Yesus telah mati dan dibangkitkan, naik ke surga, dan Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Kita saat ini hidup di akhir dari zaman akhir, menjelang kedatangan Tuhan. Karena sejak Yohanes menulis ayat itu di tahun kurang lebih 90 Masehi, dan saat ini kita tinggal di 2022 Masehi, berarti sudah berjalan kurang lebih 1932 tahun. Dan benar, kita berada di penghujung dari zaman akhir atau akhir zaman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena waktu-waktu yang singkat ini, marilah kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Dan yang kedua, di dalam firman Tuhan dikatakan akan ada seorang antikristus yang akan datang. Dalam surat Yohanes yang pertama pasal 2 ayat yang ke-18 dikatakan, ada seorang antikristus atau seorang pemimpin, yaitu antikristus, yang akan datang. Dan juga dikatakan akan ada banyak antikristus atau pengikutnya. Seorang pemimpin yang disebut antikristus ini dikatakan akan datang dan memang belum muncul sampai hari ini atau belum menampakkan dirinya. Tetapi dikatakan yang ketiga, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang mulai waktu Yohanes menulis surat ini sampai sekarang, saat kita ini, pengikut-pengikut antikristus ini sudah ada dan muncul. Dan orang-orang yang menentang Yesus Kristus ini sudah ada di mana-mana. Lalu, siapakah sebenarnya antikristus dan pengikutnya ini? Nantikanlah di dalam renungan berikutnya, yaitu antikristus bagian yang kedua. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti firman yang kita sudah dengarkan, dikarenakan waktu-waktu yang singkat ini, marilah kita menghitung hari-hari kita, supaya hari-hari kita ini bisa kita gunakan dengan memberi yang terbaik, menjadi berkat, dan memiliki hidup yang berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur. Kami percaya firman-Mu ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan tinggal diam dan selalu mengingatkan kami betapa berharganya waktu-waktu yang Tuhan beri, sehingga kami harus mengerjakan segala sesuatu dengan memberi yang terbaik yang kami bisa. Berkati seluruh sidang yang mendengarkan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai
tetap setia.